Bahagia guys, lihat nggak mataku? Bahagia kan? Apa perlu dibuka maskernya? Aku bahagia. Alhamdulillah pokoknya setahun ini si abnormal selnya itu tidak ada timbul lagi gitu. Jadi sejauh ini nih hasil labnya juga semakin baik. Jadi ya itu ya, percaya nggak percaya bahwa ternyata pikiran tuh sangat ngaruh loh gitu loh terhadap kita punya kondisi tubuh. Kadang-kadang mungkin kita tuh suka nggak ngerasa sinyal-sinyal yang dikasih tubuh kita. Karena mungkin pikiran kita kerja nih, mbak-mbak semuanya, mas-mas semuanya nih kerja, mungkin pulang udah stres, tapi kadang-kadang kita nggak sadar nih diri kita tuh capek gitu kan. Nah tapi semakin enteng pikiran itu kesininya, semakin nyaman juga tubuh saya gitu, dengan hasil labnya juga jauh lebih baik. Lebih lega aja sih mas aku hari-harinya, jadi lebih nggak ada rasanya nggak capek, nggak ada beban gitu. Jadi kayaknya ngejalanin tuh kayak kerja tuh kayaknya ringan gitu, kayak happy gitu, keluar rumah tuh happy. Kalau dulu, kalau beberapa bulan mundur atau tahun-tahun sebelumnya tuh kalau keluar rumah tuh di mobil tuh aku suka sedih sendiri. Kenapa ya gini, karena belum nggak berani mengungkapin kan. Kenapa waktu berita ini mencuat aku juga kayak takut gitu. Jawab aku bilang nanti ya kalau udah selesai aku pasti jawab pasti gitu. Karena pasti aku bisa cerita kayak gini. Kalau di awal tuh kenapa aku belum, karena aku sendiri aja masih gitu. Harapanku pada saat itu adalah Tuhan, kalau memang aku diizinkan untuk masih bisa menikmati dunia bersama anakku, tolong sembuhkan gitu loh. Angkat penyakit yang jelek ini yang ada di dalam badanku supaya aku masih bisa beraktivitas normal selayaknya manusia gitu loh. Ya ternyata dijawab sama Allah gitu loh. Aku operasinya berjalan lancar dan si sel kankernya itu berhasil semua diangkat tanpa ada sisa. Jadi aku nggak perlu kemoterapi, aku nggak perlu melakukan terapi-terapi lain gitu. Ya itu kan udah sangat sampai ke titik itu aja saya udah bersyukur mas. Jadi saya udah nggak mikirin yang lain-lain lagi gitu. Awal kena kanker tiroid itu karena ada benjolan di leher aku yang tadinya aku nggak ngerasain apapun, tiba-tiba itu benjolannya tuh kebuka gitu ya, kelihatan gitu nongol. Nah akhirnya aku periksa ke dokter. Habis periksa ke dokter tuh ada namanya fine needle biopsi. Jadi kita ditusuk gitu di tempatnya, terus dilihat hasilnya tuh seperti apa. Ternyata dari situ ketahuan bahwa aku terkena lesi folikular grade 4 tumor tiroid. Oke diangkat, makanya aku diangkat. Ini masih bekas lukanya masih ada nih. Nah ini Maret 2020 kemarin ya gitu. Nah setelah itu diangkat, kita diperiksa lagi dong, oh aman, abnormal selnya tidak ada, udah bersih. Pengobatan secara khusus enggak, karena kan saya kan operasi total, waktu kemarin kan dioperasi besar gitu, jadi emang sudah diangkat semua sel kankernya. Tapi paling saat ini tuh saya lebih ke pola hidup sih gitu. Makanya sekarang saya melakukan diet itu quote and quote ya, bukan diet kurus karena mau badan gemuk, mau kurusin badan, tapi saya diet itu untuk kesehatan kanker saya. Jadi ada makanan yang saya memang boleh makan, ada makanan yang tidak boleh saya makan. Jadi lebih ke pola hidup gitu, sama suplemen, karena saya nggak perlu kemo-kemo karena ini kan berhasil diangkat semuanya gitu. Diet yang saya lakukan untuk kanker saya ini ya pasti berhubungan dengan kanker tiroid. Jadi ada beberapa makanan-makanan yang saya tidak boleh sentuh, ada makanan yang saya boleh sentuh. Ada misalnya seperti gula, saya nggak boleh saya tuh nggak boleh tuh mengkonsumsi gula berlebihan. Kenapa? Karena gula tuh makanannya cancer. Jadi saya tuh harus benar-benar low, semua segala jenis, mau makanan, minuman apa semua yang mengandung gula tinggi itu saya nggak boleh. Udah gitu, karena ini menyangkut ya cancer juga, jadi saya nggak boleh proses food. Jadi proses food apa sih? Makanan siap saji, makanan cepat saji, makanan kaleng-kalengan, makanan yang mengandung pengawet-pengawet, terus ya itu yang makanan model-model kayak minuman-minuman yang apa sih, kaleng-kaleng, pokoknya semua yang dikaleng, yang proses food yang kayak begitu, kemasan gitu saya nggak boleh. Pilihannya itu cuman lo mau sehat atau enggak, ya kalau mau sehat lakukan,
gitu ya. Aku mau dong sehat, aku masih punya anak, masih mau kerja, masih mau menikmati banyak hal lah dengan anakku gitu. Jadi ya pilihannya ya aku harus hidup sehat gitu. Maksudnya ya harus mau makan makanan yang mungkin kita pengen tapi nggak boleh, ya harus nggak boleh kita sentuh ya demi kesehatan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.